Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ibu nyai, para ustaz ustazah, tokoh masyarakat, bapakku kalian masyarakat, ketua DKM beserta jajaran remaja masjid, panitia penyelenggara, jamaah pengajian kuliah subuh, pimpinan acara sedaya ingkang sanget kula hormati lan kula muliaken. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama mengenal, memahami dan mengerti bagaimana caranya menentukan awal puasa dan awal Syawal atau Idul Fitri. Jadi lamun ana judule, ana temae memahami cara mengenal awal Ramadan dan awal Syawal. Cara mengenal awal Ramadan dan awal Syawal supaya mengerti. Allah Subhanahu wa ta'ala ing dalam Al-Qur'anil Karim dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Mangka sing sapa wonge nyakseni bulan Ramadan. Asyara maknane bulan Ramadan. Falyasumhu mangka supaya puasa sopo wong mau. Intine sapa wonge kang nyakseni bulan Ramadan, maksude bulan Ramadan ku bengiye ningali bulan sabit. Bulan sabit, bulan bentuke kaya arit, kaya celurit. Iku disebut arane hilal. Jare wong kene diarani ulan anyar. Ulan anyar hilal. Jare wong bat-bat arane crescent, new moon, bulan baru. Bahasa Arabe hilal. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, maka besoknya wajib puasa bulan suci Ramadan. Begitu juga dari pemahaman ayat ini, sapa wonge ningali bulan Syawal, esuke rayaan. Mung kebenaran mau bengiku seluruh Indonesia 260 lebih titik melihat keadaan bulan mau bengiku singawit Sabang sampai Papua sampai Merauke, sama sekali tidak ada yang melihat. Lamun mau bengi ulan anyar didelengkin kiwis rayaan. Ku caranya begitu. Dari seluruh laporan se-Indonesia belum ada yang melihat. Beda karo bulan
puasa waktu Kang Grihin. Bulan puasa pas malam Selasa, Senin malam Selasa, kebenaran kula niku termasuk tim Ru'yah Hilal Kabupaten Cirebon. Memantau hilal, memantau supaya ningali bulan saking desa Gembang Mekar, pinggir laut. Ada menggunakan alat teleskop, ada menggunakan alat tradisional, ada yang memantau dengan berbagai macam alat. Ternyata ning Cirebon ora kedeleng, Kang kedeleng ning Kediri, Jawa Timur. Kalau sudah satu wilayah Republik Indonesia niki NKRI ini ada yang sudah kelihatan satu titik saja, kemudian disumpah oleh pengadilan agama, dilaporkan ke pusat, maka di pusat Kementerian Agama ketok palu sukiki puasa. Iku arane melihat hilal. Diperkuat kalian dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi, puasa hasira kabeh berarti tanggal 1. Liru'yatihi sawise melihat hilal Ramadan. Kelihatan di Kediri, kelihatan di Jawa Timur, di Jawa Barat, yang kelihatan cuman Sukabumi. Jakarta tidak kelihatan, Parangtritis Pangandaran tidak kelihatan, Cirebon tidak kelihatan, Pulau Bawean di Jawa Timur tidak kelihatan, Benteng Portugis di Jeporo tidak kelihatan, di luar Jawa tidak kelihatan, yang kelihatan Kediri dan Sukabumi Jawa Barat. Tuh, akhirnya Selasa, karena bengi Selasa niku bisa dideleng bulannya kapan? Tes maghrib bisa kelihatan seret. Bentuknya kayak celurit, ya kayak arit. Oh, bulannya esuke disidang, diketok palu oleh Menteri Agama, Kementerian Agama, besok puasa. Itu namanya sidang isbat. Itu satu. Nah, pribe saiki lamun ora kedeleng kayak mau bengi niku mboten ketinggal. Wa aftiru liru'yati. Buka hasira kabe, bukalah kalian berarti bukan niku fitri, kulane Idul Fitri, kembali kepada buka, bisa jadi kembali kepada kebersihan, kembali kepada suci. Sebab wong puasa selama bulan suci Ramadan pangapunten niku dosa-dosa dibakar. Pembakaran dosa niku disebut arane Ramadan. Ramadan itu pembakaran dosa. Awas tapi aja digawe kesempatan. Kadang-kadang anak bocah nom, wong tua, ibu-ibu selama Ramadan turu begawene. Ditanya kenang ku emong, sebab anak dalile naumus shaim ibadah. Turu yang puasa ku je ibadah. Tadi bakal ditanya kenang beli gelem lagu ibadah. Demokonon lho. Kini dalile sih bener, cuman kelakuannya kau ngera bener. Ditanya kenang mah ning cung jetangin deres Quran lagi ibadah. Cung jamaah aja cung wis salat dewek bleg turu maning ning ibadah. Tapi bakat tung maghrib ditanya kenang maning tangi dewek berarti ra ibadogan gini. Tukang mangan ya. Loh kayak konon. Niku ya. Jadi aja dalil iki sih bener dalilnya cuman penyalahgunaan. Nah niku. Nah sebaliknya berbukalah kalian ketika malam harinya niku bulan baru bisa kelihatan, bisa dilihat. Kalau satu wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke ada yang kelihatan, satu tempat, dua tempat atau banyak tempat. Itu puasa. Seniki gimana kalau tidak kelihatan? Fa inhum ma'alaikum, apabila bulan baru itu yang muncul di sebelah barat, ufuk barat. Ngerti beli ufuk kok? Ngerti durung? Kan sering sampean gawe puisi kok. Matahari timbul dari ufuk timur, tenggelam. Apa ufuk kok?
ku beli weru. Aneh kan wong beli weru jeung ngomong gedik loh. Padane anak keboliwat li domongi lah aja curut je. Oh beli weru ngomong gedik lah. Kin kang dalam usul fikih disebut tarane goblok pitulikur urip. Arane jahil murokab dalam bahasa Arab. Ufuk itu begini ya, ufuk itu supaya ngerti. Sampean sok marani pantai ning pinggir laut. Nah ning pinggir laut niku sampean deleng laut bisa ning sebelah lor pantai utara, bisa pantai selatan, bisa pantai timur. Lamun ning Sumatera atau Pulau Jawa sebelah Banten mereka ya ning pantai barat. Nah sampai ning darat ning kana ana banyu, laut lah pandangan mata kemampuan manusia normal itu pandangan mata cuma 5 kilo. 5 kilo. Iku bakal kang normal, kang nom-nom 5 kilo le. Bahkan tua sih aja 5 kilo, 5 senti beli katon kadang-kadang. Bulan di Bandung kacamata. Yang normal le, bicara normal. Iku bakal wis 5 kilo kok langit lah ya. Sama langit kok mingsor. Iya boleh ketemu karo banyu lah titik pertemuan antara langit dengan air itu disebut namanya ufuk. Ku nembe berukin ku modelnya ku tapi sering ngomong ya di ufuk timur, ufuk barat aja apa kupuk wae. Apa ufuk iku langit ketemu karo banyu lamun ning pinggir laut tapi menurut pandangan mata. Sebab kenyataannya lamun sampe nunggang kapal nunggang perahu digedak kemana langitnya beli pol-pol 5 kilo mingsor gedak 5 kilo mingsor terus tekan Australia masal pol-pol tekan kiamat masa pol-pol sebab bumi yang muter temu. Lah kalau di padang pasir padang Sahara di sini kebetulan nggak ada ya sedikit ya cuman sebagian di daerah mana itu Dieng apa mana bukan Dieng, konten padang pasir Jawa Timur ya, kayak padang pasir tapi sedikit. Tapi bahkan yang Arab, niku sepanjang mata kok pasir, kok ratusan hektar, mungkin ribuan hektar pasir, isi pasir kabeh, kok pasir kabeh. Wah, lamun ketemu wong pleret enak nih, goreng kerupuknya kali, rabu di pasir. Cuman ya pangapunten ya tandurannya beli dadi. Loh, wes. Liku kan ning pasir kabeh terus. Iku ana wong Badui mlaku ning pasir terus tiba-tiba katon anak rembulan tongol. Maka dia segera pergi ke Madinah lapor kepada baginda Rasul. Itu malam hari terjadinya. Ya Rasulullah tadi maghrib saya melihat bulan baru. Saya melihat baru. Kok jadi kanjeng Nabi kolan Nabi. Atashhadu annallaha. Sira nyaksini beli. Alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qala na'am. Ya. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu bersahadat bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya. Undang Bilal mene. Bilal ngerobah, mene Bilal. Umumaken pasang lentera. Mungkin ngelentera durungan ada markin. Pasang lentera ning apa? Ning menara munjuk. Pasang lentera orang Madinah tahu bahwa besoknya niku adalah puasa. Kang merintah siapa? Rasulullah. Kang diperintah siapa? Sahabat Bilal. Pelaku yang melihat siapa? Orang Arabi, orang Badui. Orang Badui kalau sini orang kampung ya, orang pedalaman. Loh. Yang melihat orang Badui yang menyumpah Rasulullah kemudian memerintahkan kepada siapa? Kepada Bilal. Munjuk bro. Pasang arane kindil. Kindil itu lampu lentera. Oh orang Madinah tahu. Mendelik, oh suki kiraya turungana Facebook karo medsos turuna Google turungana alat-alat yang canggih cukup pasang lentera dikatakan manaroh itu asalnya pangapunten manaroh asalnya tempat geni sebab ning Parsi ning Iran uang iku nyembah geni
Bahkan ning Romawi nyembelih dewa-dewa karo arca. Bahkan ning Mekah awale jahiliyah nyembelih tempekong arca. Nah tempat geni ku ditaruh dhuwur. Ning Iran niku daerah area Farsi, bagian Parsi. Oh, taruh ning dhuwur. Bulane disebut manaroh, tempat api dipasang untuk penyembahan. Nah akhirnya Islam manjing, akhirnya geni dibuang, ganti nganggo wadan. Bulane sampai sekarang disebut menara. Menara tempat api. Geni langka saiki diganti karo listrik. Adane pegel nanjak yang nggo speaker. Tinggal pasang membran, canggih kan? Oh, itu contoh melihat. Fa inhum ma'alaikum, maka bila hilal itu tertutup mendung, bisa asap, bisa debu, bisa kabut, bisa kebule pabrik, bisa ketutup ning gunung, bisa ketutup bangunan pencakar langit, pokoknya ketutup. Atau hilal itu di bawah ufuk kayak mau bengi. Hilal itu ning sore ufuk, mau ning sore garis kah, ning sore pandangan mata, ora katon slow, ora katon. Oh, tidak kelihatan. Min, ya, min kurang dari 1 derajat, bahkan min berapa? Katanya ada yang min 4 sampai mingsor. Bagian dicungsep kon nggak beli katon, sebab bulannya umpetan. Nah, bakwes ulane beli katon dari Kanjeng Nabi, fakmilu iddata Sya'ban thalathina, maka sempurnakan bilangan Sya'ban termasuk bilangan Ramadan 30 hari. Sekarang puasanya 30 hari. Maka hari ini, besok puasanya bukan ru'yah, bukan melihat hilal, bukan observasi, tapi disebut namanya ikmal atau takmil. Karena puasanya genep 30 dina. Oh, jare wong zaman bengen si arane merema gede. Wong kene si meremo gede. Bahkan meremo cilik tulis si kikiye riaya arane berandangan. Zaman bengen ngono bahasa berandangan, zaman cilik raya puasa mungkin 29 dina. Jadi sekarang takmil. Tuh. Jadi kalau Ramadan kemarin itu namanya melihat hilal, kalau Idul Fitri besok itu namanya takmil. Itu hukum Islam. Cuman inget cerita kula awal kah? Wong A'rabi deleng disumpahkan Kanjeng Nabi, sira meyakini beli, sira nyaksini beli bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, pulane ngapunten yang melihat hilal mboten langsung teg janji nang medsos, disiarakan ning radio-radio atau ning TV langsung mboten. Harus ada eksekusi, harus ada yang menentukan, harus ada yang memastikan, harus saya menetapkan. Siapa? Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Rasulullah sudah beliau wafat nggak ada, diteruskan Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat Ali pun boten wenten, akhirnya diganti karo raja-raja. Raja-raja berkembang Islam, akhirnya gawa wali sanga sampai mengislamkan tanah Jawa. Maka mayoritas negara kita yang kali ini mayoritas 90 sekian % beragama Islam. Maka ditetapkanlah oleh dulunya wakil Kanjeng Nabi, Kanjeng Menggada, adanya Pak Presiden. Karena Pak Presiden bukan ahlinya agama Islam, maka diserahkan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama ngapunten Gus Yakut niku karena beliau di dalamnya agama Islam ada beberapa organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, Hizbul Waton, dan masih banyak di dalamnya. Ditambah lagi banyak ahli menika ahli astronomi, baik dari beberapa perguruan tinggi, baik dari BMKG maupun lain-lain, dikumpulkan dari siji di sidang. Maka yang ngetok palu itu harus Menteri Agama. Jadi ora sah panjenengan sedoyo rayaan puasa niku ningali kalender, ningali Google, takon kapan puasa, Google pasti jawab musalamu bener kun kok. Google ku paling pinter, cuman kadang-kadang rada beli bener. Soalnya kula ping loro. Ya, Sherlock niku pangapunten disasaraken. Belok kiri nurut, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Akhirnya apa nih ngarepe kalen.
Kebun-kebun tebu dari kula ngomong koplok sih aku sembelih karuan. Saking mengkele. Mulati wong pengantenan karo Kang Jam dari Kang Jam wis juk jeng Google bekul wis ulati alamatnya ketemu dianjingaken belok kiri 300 meter, belok kiri 300 meter, belok kanan terus kebun tebu suwe-suwe. Arep takon langkah wong-wong daerah niku lho. Daerah Jati 7. Kon puluhan hektar tebu tengah-tengah. Oh belok bentuk kalian cilik wis angkat jalan maning. Ayo jadi kita Google koplok beli 2 kali saya disasarkan. Bulan aja percaya bisa nih Google aja 100%. Itu contohnya ya. Loh. Jadi puasa iku ora cukup dalam kalender. Ora cukup pangapunten kaya ning Sulawesi. Saiki ora krungu bengen rame kok rambutnya abang-abang kah? Rambutnya abang-abang tuh lima ngutop ngudeng-ngudeng brok ana seragame gamis ireng rata-rata gamis coklat macam-macam. Loh itu rayaannya sok lingini. Dicek oleh pemerintah, dicek oleh PBNU, dicek oleh santri babakan, coba delengan pribe kejadian ini karena ternyata pangapunten nganggoe kudung ibu-ibu dideleng bro, bulannya dideleng kayak zaman bengen kah? Bahkan intengnya garet anak angkae ditung 1 2 3 4 iku muni raya. Bahkan durung kedeleng berarti durung raya, durung Ramadan. Iku ora sah sebab Kanjeng Nabi dawu sumu liruyati. Puasalah kalian sesudah melihat hilal, bukan puasalah kalian sesudah melihat kudung. Puasalah kalian sesudah melihat kalender. Puasalah kalian sesudah melihat ramalan-ramalan Jawa, aboge, asapon, hatu pahing, jamising. Kan sama konon duduk sebab ada Islam aboge di daerah Banyumas dingini. Keraton Solo kadang-kadang dingini, Keraton Cirebon insyaallah mboten sebab masih akeh ulama. Lamun dingini di jewer beli urung ya. Dioncok ya. Itu enggak boleh. Itu jadi 2. Ada yang melihat hilal, ada yang tidak melihat tapi disempurkan menjadi 30 hari. Dan yang menetapkan harus pemerintah. Saiki timbul ada yang namanya ahli hisab. Ahli hisab itu dihitung. Itu bisa ada kalender itu karena kan dihitung. Ahli hisab itu namanya ahli falak. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut ahli astronomi, ahli perbintangan. Siapa ahli perbintangan pertama di alam dunia ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itulah yang mengajarkan manusia tentang yaitu yang disebut namanya tahun matahari. Ya, Januari, Februari, Maret, April kun Nabi Idris, dudu wong Yunani, dudu wong Kristen, dudu. Wah ini kalender Kristen, ini kalender Islam. Nu kalender di Islam Kristen, sunat beli kalender real. Enggak ada kalender real, cuman mayoritas digunakan oleh orang Barat, identik Kristen, makanya disebut kalender Kristen. Sebenarnya bukan, itu penciptanya Nabi Idris. Kalau hijrah juga Nabi Idris, cuman kalau hijrah tidak terkenal, akhirnya tidak dikenal oleh manusia, maka dimunculkan pada waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar. Khalifah Sayyidina Umar sesungguhnya adalah menciarkan, memunculkan kembali supaya rame ajarannya Nabi Idris termasuk wahyu. Jadi jangan dibedakan ini kalender Kristen, ini kalender Islam. Lah enggak anak beli kalender munafik. Agama kan loro, bakal beli Islam ya kafir, tengah-tengahnya kan munafik. Loh, seperti itu ya. Nah, hadirin kang kula hormati. Nah, ada ahli hisab menghitung. Di Indonesia itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah juga menghitung semuanya. Cuman selain daripada Muhammadiyah itu tetap walaupun mereka menghitung, beliau menghitung, tapi tetap yaitu nanti melihat, mendengar, memahami dan memastikan kepada jamaahnya untuk mengikuti yaitu itsbat penetapan dari pemerintah. Karena dulu Nabi yang menentukan. Jadi apakah Muhammadiyah atau orang lain, kiai-kiai dalam satu pondok pesantren bisa mendahului, bisa mengakhiri? Ya boleh-boleh saja kalau hitungannya benar. Tapi kudu ditakoni. Kang, apa? Kita sih jora kemis dinakin berayana, ditakoni. Ulan lebandi.
Kulon, ya wis, pengen tak takoni ali ulanku bakal melengkung madepe mendi. Blinga kayak celengan jamblang. Aja dipercaya, dicoret beli bisa. Wis madepe ngalor, ternyata bareng dideleng maghrib madepe ngidul, coret maning beli bener. Berarti dia itu hanya pengakuan. Tuh harus tahu menghadap kemana, apa ke utara, apa ke selatan, apa terentang. Sebab bulan itu posisinya kayak bulan sabite, kayak celurite ku anak kang madep ngalor, anak kang madep ngidul, anak kang munjuk. Langkah bulan mengkurep ku. Langkah bulan mengkurep. Langkah bulan turun langkah. Nah itu supaya tahu. Dan dari ufuk itu berapa meter harus tahu. Kemudian lengkungan itu berapa senti, berapa jari harus tahu. Bakal beli weru cuma dalam kalender jare-jare dicoret. Nah kalau dia sudah tahu, dia tentukan rebu misalnya, sudah dihitung bener. Sebab apa? Sudah ada tapi di bawah ufuk, maka saya rebu. Iku pangapunten, boleh dia puasa, boleh lebaran, tapi untuk dirinya sendiri dan pengikutnya. Tidak boleh memaksa dan menetapkan untuk umum. Misalnya gula di Rebo, ya kang persain gula bae aja dumuakan yang masjid. Suka ke lebaran aja, kang menentukan itu harus hakim, harus penguasa, harus menteri agama dan melalui musyawarah namanya sidang. Paham ya? Loh, jadi silakan mau Muhammadiyah misalnya gitu. Lah kalau misalnya pakai hisab, ada tidak imamnya? Sebenarnya imam yang 4 itu sepakat menggunakan ru'yah dan menggunakan takmil, disempurnakan, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Semuanya itu harus pakai ru'yah dan harus pakai takmil. Kecuali ada mazhab Syafi'i, yaitu namanya Imam Muhammad Ar-Romli. Wa yajuzu lil hasibi ayya'mala bihisabi. Boleh ahli astronom mengamalkan hisabnya. Cuman satu pengikut mazhab Syafi'i namanya yaitu Imam Muhammad Ar-Romli. Boleh katanya. Tuh, cuman tidak boleh menetapkan, tidak boleh mengumumkan, tidak boleh memaksa. Silakan saja komunitas sendiri. Mangga dewek-dewek misalnya ngapunten tajuk dewek kono tapi aja diumumkan. Nah itu tata cara menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Sebenarnya ora kun bae termasuk bulan Dzulhijjah. Kenapa? Sebab mengkone Dzulhijjah iku arep ana musim haji. Weru tanggal 10, weru tanggal 9, weru ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 yang tidak boleh puasa itu ditentukan dari mana? Dari perhitungan, dari melihat hilal. Begitu juga bulan-bulan yang lain. Apa sebabnya bulan-bulan lain? Sebab mangapunten wong head dan nifas itu nanti nentukannya pegatan atau pegatan mati, suami mati itu 4 bulan 10 hari itu menghitungnya dari hijriyah. Kalendernya harus dihitung pakai astronomi, harus dilihat pakai bulan. Itu kesimpulannya gitu. Jadi maketen ya. Wis kesimpulannya mengenen. Menentukan awal Ramadan Idul Fitri caranya 3. 1 melihat bulan baru. Kalau tidak bisa dilihat, yang kedua disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, 1 lagi pakai astronomi, pakai ilmu falak, pakai perhitungan. Tapi jangan menetapkan. Tetap menetapkan harus Menteri Agama atau pemerintah. Maka tanmawon mugi-mugi wonten manfaate senajan jenengan napa nggih ngapunten nggih, tapi supaya mengenal nih, supaya kula aja sanksi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal nabil karim an tarzuqana imanan kamilan thabitan basyuru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtana alaihi wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa waladan soliha wa rizqa wasi'a wa halalan thayyiba
wa taubatan nasuha sabran jamila wa ajran alima wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya nurun nur ya alima ma fis sudur akhrijna wa jami'al muslimin minadh dhulumati lan nur fid dini wad dunya wal akhirah tawaffani wa tawaffana musliman wal hikna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abkiha ma'muratan ila yaumil qiyamah wa barik fi ma'iha wa anbitis solihin wal awliya fiha kama yanbutul ma'uz zara'. Allahumma ij'al hadhil buq'ah buq'atan mubarakah ma'mura thayyibah daimah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.